biasa. Salam jemaat. Hari ini ada sesuatu yang berbeda tentunya. Ketika saya ada di tempat ini dan saya merasa saya berbeda. Dan saudara juga nanti saat sama datang ke tempat ini dan pulang juga harus berbeda, ya kan? Harus berubah. Saya memberikan satu tema, Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nama saya perlu perkenalan nggak ya? Atau sudah kenal? Ya. Nama saya Pendeta Indra Rimbawan. Profesi saya sebelum saya jadi pendeta itu guru. Ya di Immanuel itu sekitar 36 tahun. Mungkin ada di sini yang dari Immanuel alumni. Itu banyak juga ya. Kemudian lanjut sampai 40 tahun sisanya ada di Dharma Jaya. Sudah 14 tahun. Ada yang dari Dharma Jaya sini yang selesai atau tidak selesai? Oh, yang. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas satu bagian penting dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum saya sampaikan firman ini tentang Yesus datang untuk menyelamatkan atau mencari atau menemukan yang hilang. Ada 3 kondisi kehidupan kita ini. Karena ini bertepatan di ujung tahun 2024 dan kita akan masuk di tahun 2025. Kalau saudara mau kasih tema di tahun 2025 apa? Kita harus buat tema lah sehari ini kan? Tema apa di tahun 2025? Ada 3 hal kondisi manusia. Yang pertama ada kondisi manusia orang Kristen ini khususnya, saya mau, Tuhan mau. Enak kan? Maka tidak jarang orang ngomong begini, oh Yesus itu baik loh. Sungguh amat baik dan teramat baik. Terkadang kata-kata itu pun menyakitin orang yang tidak merasakan bahwa Yesus itu baik. Selama hidupnya sakit, selama hidupnya miskin, selama hidupnya susah. Tapi kita ngomong Yesus baik karena kita di fasilitas. Saya mau, Tuhan mau. Kondisi ini benar-benar ada di dalam pribadi Yesus dan harusnya ada di dalam kondisi kehidupan kita move on terus setiap hari kepada Yesus. Amin. Kondisi kedua. Ada kita mau tapi Tuhan tidak mau. Kondisi ini juga ada membawa orang kecewa dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan banyak. Karena yang mau kita tetapi Tuhan tidak mau. Ketika apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, yang kita mau dari Tuhan tetapi Tuhan tidak kasih sampai hari ini. Ternyata Tuhan tidak baik. Tinggalkan saja. Saya punya teman ya, sudah 17 tahun menikah. Tidak dikasih anak. Dampak dari itu, dia merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa dia. Karena kita merasa, saya sudah mau Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah begini Tuhan, saya sudah ini. Tapi Tuhan gak mau. Ada banyak orang kecewa di tempat itu. Tentang kasih Tuhan. Atau kita mencari suatu cita-cita, harapan. Misalnya jadi dokter, tiba-tiba jadi satpam. Ada kan? Ada yang S2, S3. Hari ini teman saya mau gak mau jualan pakai gerobak ayam goreng. Dia mau, tapi Tuhan tidak mau. Kalau saudara ada di titik hari ini, tanggal 29, masih ada berapa hari? Masih ada 3 hari lagi. 2 hari. 2 hari lagi. Apa kita yakin ada di 2 itu? Belum tentu. Teman saya kurang 1,2 menit tahun 2024 kemarin. Hidup di tahun 2023. Tidak mencapai. Padahal saya sudah berdoa, Tuhan sembuhkan anak muda ini Tuhan. Sembuhkan orang ini Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Mereka akan berubah di tahun 2024. Enggak. Tuhan bisa buat apa saja bagi kita hari ini. Tuhan bisa lakukan apa saja hari ini. Tapi soal masa depan, 2 jam ke depan, manusia dibuat terselubung dan itu menjadi rahasia.
Kalau itu menjadi sebuah rahasia yang Tuhan berikan kepada kita, setialah kita pada Tuhan. Amin. Katakan sama kirinya, setialah. Karena yang sesuatu kita bisa buat, kita melakukan apa bisa, kita berbuat apa bisa. Tetapi soal masa depan, 2 atau 1 jam ke depan, Tuhan punya rahasia dan kita tidak ada yang tahu. Secanggih apapun alat yang kita punya tidak pernah mendeteksi itu. Paham ini? Kalau saudara mau, Tuhan mau, kayaknya enak ya. Tapi kita sedang berjuang itu. Tapi ada titik di mana kita hanya mau, Tuhan yang mau. Yang tidak mau, tidak usah kecewa. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Amin. Kondisi ketiga, Tuhan mau, kita tidak mau. Kondisi ini hanya Tuhan yang mau. Kita susah. Apa itu, Pak? Hari ini ada orang yang tidak menyelesaikan persoalan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Hari ini ada banyak orang Kristen yang tidak menyelesaikan tentang kasih Allah kepada orang lain. Seakan-akan hanya Tuhan yang mau untuk melakukan itu, tetapi kita tidak mau. Mungkin di sini ada yang punya musuh? Di sini pasti tidak. Kayaknya mukanya damai-damai semua. Ya, berdamai semua. Padahal Tuhan mengajari satu perintah yang Tuhan hanya mau kepada kita. Kasihilah sesama manusia. Supaya engkau bisa melihat Tuhan. Supaya engkau bisa disebut anak-anak Tuhan. Matius 5 ayat 9. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Amin. Jaga kesetiaan kita. Jaga nyala api kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena memang kondisi kehidupan kita ada di dalam 3 hal penting itu. Jadi saudara, saya mengambil satu tema ini, Yesus datang benar-benar dan benar untuk menyelamatkan, mencari, menemukan yang hilang. Sampai Tuhan temukan. Ya, lanjutkan. Saya nggak bawa pointer. Bicara Natal dan kondisi yang kita rayakan hari ini, ada banyak gereja yang saya mengikuti gereja. Saya kira tahun ini yang termahal saya ada di Jakarta kemarin waktu saya pelayanan di sana. Saya kira tidak kurang dari 270-an lah saya kira, atau 300 juta lah. Di sebuah gedung. Tetapi saya tidak menikmati makna Natal yang sesungguhnya. Karena yang ditampilkan adalah sebuah show dan tontonan. Ketika saya sampaikan kepada mereka dan saya berani menyatakan, ini Natal baik dan dikemas dari panitia menyambut sekitar 3 bulan dipersiapkan. Hanya saya menampilkan tontonan, atraksi, dan sebagainya. Tidak salah, karena Natal identis dengan sukacita, ya kan? Tetapi Natal harus bermakna, bukan hanya sebatas tontonan. Karena Natal datang untuk menuntun setiap orang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu. Para gembala yang pertama diingatkan, ayo datang ke Bethlehem. Dengan kerendahan hati, dengan sikap merespon, kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Dengan tanda, kamu akan menjumpai bayi yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dia menemukan. Tidak ada ketika perintah itu diberikan, tidak diberikan mapnya. Waktu itu juga ada mapnya. Setiap orang yang menemukan Yesus selalu dikasih map. Google Map kali ini, waktu itu zamannya kali ya. Orang Majus tidak akan menemukan Yesus kalau tidak dikasih map dengan bintang terang. Dan hari ini kita diberikan secara langsung untuk menemukan Dia, yaitu nama dari segala nama, raja atas segala raja, yaitu Yesus.
Supaya melalui Yesus adalah jalan yang menuntun kita sampai perjumpaan dengan Bapa di surga nanti. Lanjutkan, Pak. Natal tidak akan terlepas dari dosa. Tidak mungkin ada Natal tanpa ada perbuatan dosa. Karena pada awalnya di Taman Eden adalah kudus dan mulia. Tetapi ingat bahwa kita ada satu komunitas dengan iblis. Maka Allah memberikan satu bagian penting. Hei Adam, ingat ya, kamu boleh makan semua nih. Semua boleh kamu makan, buah-buah di situ. Tapi ingat, ada satu pohon di tengah taman ini. Jangan kau makan buahnya. Pohon apa itu? Pengetahuan yang baik dan yang buruk atau yang jahat. Kalau kau memakannya saat itu juga kau mati. Adam tidak mati waktu makan. Tapi dia sembunyi. Saat ini kita masih berada dalam satu komunitas yang namanya iblis. Di situ juga Tuhan meletakkan kita, seharusnya nggak ada iblis, maka kita akan abadi di taman itu. Tetapi ternyata iblis dan manusia, lebih duluan iblis turun ke bumi itu, kegelapan itu. Apapun yang dibuat terang, iblis selalu mencari supaya kita hidup di dalam kegelapan itu. Jadi dosa artinya adalah menyimpang dari segala cara Allah untuk memberikan suatu hal yang tepat, yang disebut hamartia itu. Jadi sering kita menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin hanya Tuhan yang mau, tetapi kita tidak mau. Karena kita ingin merasakan buah itu rasanya kayak apa. Dan benar, peristiwa kejadian itu, di kitab Kejadian itu ketika Hawa makan dan diberikan suaminya, mata mereka terbuka dalam ketelanjangan. Maka dia sembunyi karena dia berdosa, telah melanggar. Apapun yang dia buat dengan pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya, tidak akan mampu. Karena siang nanti ada matahari dan daun itu kering, layu. Tapi kebaikan Allah sebelum mengusir manusia yang berdosa itu, menyiapkan kulit domba, memakaikan, kemudian pergilah anakku dari tempat ini. Adam dan Hawa pergi dalam ketidaktahuan apa-apa. Kita pun bisa berpikirkan, dia masak pakai apa, tidurnya di mana, api yang pertama dia nyalakan dari apa. Ada banyak rentetan dari kutuk dosa itu. Sampai ribuan tahun peristiwa Natal itu baru terjadi. Karena apa yang diusahakan manusia atas dunia ini, yang dibuat manusia untuk menebus dosanya, tidak akan bisa dengan unta, dengan sapi, dengan domba, dengan burung, pengorbanan darah, tidak akan bisa. Kalau Allah tidak berprakarsa, memiliki ide, aku harus turun ke dunia ini. Ya, lanjutkan, Pak. Save the lost, menyelamatkan yang hilang. Ada banyak kata hilang di tempat Alkitab ini dalam Perjanjian Lama dan Baru. Ada yang menyatakan bahwa hilang oleh karena kehidupan rohaninya telah mati. Ada yang benar-benar mati rohaninya dan tidak kembali lagi kepada kehidupan yang benar. Dari kejadian itu. Tapi Matius 18 ayat 11 mengatakan karena anak manusia atau Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Adam atau Hawa, di manakah engkau? Atau ingin bersembunyi, atau mungkin ingin lari daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil, hei Adam, di manakah engkau? Bukannya Allah tidak tahu. Allah pasti mengerti, dia ada di situ. Tapi bagaimana supaya manusia itu respon, bersuara kepada Bapaknya?
Lanjutkan. Kita akan bicara soal Natal. Natal bukanlah sebuah tontonan pertunjukan saja yang bisa kita saksikan. Natal harus menjadi tuntunan mengalami perjumpaan dengan bayi Natal itu pada masa itu. Tapi pada hari ini kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus itu sendiri. Nama dari segala nama, Raja atas segala nama, yang akan menuntun kita pada perjumpaan kepada Bapa dalam kerajaan surga itu. Ini menjadi penting. Supaya kita tahu bahwa MDC, masa depan cerah, itu cerahnya bukan kepada dunia, saya yakin dan percaya. Kalau kepada dunia saja, saya kira kata ini yang akan memikat banyak orang supaya dia sukses, supaya dia hebat di dunia. Tetapi MDC dalam konteks ini membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena tidak ada masa depan di dunia ini. Yang kita kejar adalah masa depan gereja, yaitu kerajaan surga itu. Jadi saudara harus kejar itu. Saudara bukan salah mengejar dunia ini, sukses. Semua orang harus sukses. Anak-anak Tuhan harus sukses. Tetapi sukses harus menuju kepada suatu titik atau klimaks tujuan Allah supaya manusia diselamatkan. Amin. Lanjutkan. Siapa yang terhilang dan apakah kita bagian yang terhilang? Zaman ini yang terhilang atau masa ini, sekarang ini, nanti itu yang terhilang adalah ketidaktaatan kita. Orang udah hampir enggan. Saya sudah survei dan saya punya data. Di Sumatera ini, kegerakan anak-anak muda yang mau datang ke gereja dan beribadah, youth, cuma 1,07 berapa dari jumlah sekian ratus juta yang ada di Sumatera ini. Survei itu sudah datang ke saya. Karena saya mengenalkan diri juga sebagai ketua PGLI, ya. MDC GKPB ini adalah masuk di dalam aras gereja PGLI. Ya, kalau saudara ketua PGLI siapa? Ya saya, ya. Nanti saudara begitu ya, ya saya. Kegerakan seperti ini, hampir ketidaktaatan yang membuat hari ini orang terhilang, anak-anak muda terhilang. Saya pernah di gereja besar, jumlahnya 78 anak-anak muda. Waktu itu saya ingat tanggal 18 Agustus, peringatan Hari Kemerdekaan tahun kemarin. Yang hadir cuma 6 masuk ke gereja. Padahal saya sudah siapkan paling minimal pikir saya 30 lah. Saya bawa bendera, nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sisanya banyak, saya akhirnya tak suruh bawa 2 saja. Itu pun masih sisa banyak. Saudara, yang kedua adalah pemberontakan. Anak-anak hari ini, anak-anak muda hari ini rasanya baik-baik di rumah. Tapi kita tidak tahu. Saudara, kapan terakhir bapak-bapak, ibu-ibu berkomunikasi dengan anak-anak dengan serius? Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Yang ketiga adalah kecanduan. Entah kecanduan apapun. Ini yang memisahkan anak-anak kita bisa terhilang. Saudara tahu, 2 minggu yang lalu kita dikejutkan 4 anak remaja 14 tahun yang membunuh kakek dan papa dan kakeknya, ya. Papa sama neneknya. Dan mamanya sudah mengalami 8 tusukan. Bekasi. Anak ini tidak ditemukan tantrum. Tidak ditemukan stres, gejala apapun. Tidak bermain itu dengan berlebihan. Tetapi bayangkan aja anak ini ketika diwawancara kepada psikologi. Dia bilang gini, saya hanya diingatkan untuk belajar, tapi nggak tahu saya bagaimana kok saya punyai keinginan menghabisi orang-orang itu. Hanya disuruh belajar kan biasa. Setiap hari. Ternyata ketika diselidiki memang ini orang kaya. Anak itu sekolah jam
Kalau di Bekasi itu berangkat jam setengah 6 harus berangkat. Pulang jam 2. Jam 2 sampai jam 3 anak itu harus les renang. Setelah habis les renang, fresh dia, nanti jam 5 dia ditunggu les bahasa Inggris. Dan semalamnya lagi dia harus les piano. Tidak ada waktu untuk bermain. Dan setiap hari begitu. Saya juga dulu waktu guru SD itu, anak-anak itu juga saya kasihan dulu. Ini cepat itu udah ditunggu ibu guru les dan sebagainya. Waktu saya ngeles juga itu, saya kan ke rumah juga. Itu Pak Guru sudah datang nih les. Saya 2 jam ngeles mereka matematika dan. Nah, anak itu ketika diselidiki, mengapa mereka dibunuh? Karena mereka yang menghalang-halangi kebebasan itu. Ya. Ngeri. Ayo lanjutkan. Ini generasi memaksa diri juga nggak apa-apa ke gereja. Kalau mereka bisa tidur di gereja juga, amin. Hari ini kalau saudara mau tidur, tidur saja karena semalam saudara nggak tidur. Nggak apa-apa saudara tidur. Saya senang kalau saudara bisa tidur dengan khotbah saya. Ya, artinya saya sukses juga menidurkan saudara. Ya, nggak apa-apa. Saya senang. Ya, lanjutkan. Ini potret generasi kita. Terus, ini miris, pemberontak. Sudah nggak takut polisi, apalagi takut Tuhan. Itu ada polisi di situ. Nggak takut. Ini anak-anak kita. Lanjut. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sudah mengerti pada hari ini, namun kami akan melanjutkan bagian firman Tuhan ini, supaya kami diberikan pemahaman betapa ngerinya di luar sana Tuhan. Kalau mereka tidak mengenal kebenaran yang sungguh-sungguh hakiki, mereka liar, tidak memiliki antusias dan gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami ada di sini, mengambil waktu saat ini bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kami ingin membahas firman-Mu Tuhan tentang Zakius yang hampir-hampir saja hilang, namun Engkau menemukannya dan dia diselamatkan. Berkati kami Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dalam suara ini. Kalau Engkau berkenan, gantikan hamba-Mu ini untuk Engkau sendiri yang bersuara, menyampaikan firman ini kepada anak-anak-Mu ini, supaya mereka diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ini baru khotbahnya. Tadi pembukaan, lama kan? Lumayan juga. Ya, saudara, iblis, kalau iblis itu gagal membuat kita itu orang jahat, sejahat-jahatnya, perampok, membunuh, atau nipu, iblis itu punya cara untuk membawa kita itu hal yang lain. Kayaknya baik-baik saja, ya kan? Kayaknya aman-aman saja. Bisa. Iblis bisa membuat kita itu sibuk sesibuk-sibuknya. Jadi kalau saudara sibuk sampai nggak kenal gereja ini hari Minggu. Hari apa ini hari Minggu Pak? Wah tak kira hari Sabtu. Telat lah. Ya. Ada yang begitu kan? Ada. Atau sekaya-kayanya. Karena itu usaha saudara. Seakan-akan bahwa itu bukan dari Tuhan. Saudara menikmati. Saudara lupa. Iblis bisa berbuat apapun untuk menggagalkan. Waktu itu hanya berdua, Adam dan Hawa yang saya katakan tadi. Tapi ada komunitas pribadi ketiganya adalah iblis. Dia sanggup kok merusak itu. Hari ini juga iblis sanggup kok merusak yang seakan-akan kita baik-baik saja. Benar-benar saja ini. Ya. Tapi lihat Zakius. Zakius ayat yang ke-19 yang ke-10 itu saya akan bacakan itu saja. Bagian nanti saya akan jelaskan. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini
karena orang ini pun anak Abraham, artinya orang beriman. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Save the lost. Mencari yang hilang. Itu tugas, itu misi. Itu adalah apa yang menjadi kerinduan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Sakyus adalah orang yang dibenci. Sangat dibenci, ya. Oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Dia sebagai pemungut cukai. Ini orang sangat kaya, ditulis di ayat yang pertama itu, seorang yang bernama Sakyus sangat kaya. Orang yang kaya, mungkin pada saat ini dia sebagai dirjen pajak, pejabat. Ini pada pemerintahan Roma itu. Dia mengambil sebanyak-banyaknya. Yang ditentukan oleh Roma sekian, dia tambahkan markup dengan sekian, dia menjadi kaya raya. Sakyus dengan kekayaannya hampir hilang. Lanjutkan. Sakyus sekedar ingin melihat siapa Yesus. Di sini dikatakan Yesus masuk ke dan melintasi kota Yeriko. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia sangat kaya. Ia berusaha melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah saudara, alasan Sakyus ingin melihat Yesus karena apa? Viralnya Yesus tentang pengajarannya yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Yang kedua, ingin melihat Yesus karena viralnya mujizat yang dilakukan Yesus, menyembuhkan berbagai penyakit, menyembuhkan orang sakit kusta, mengusir orang jahat, membangkitkan orang mati, meredakan angin riuh, dan dia berjalan di air. Itu sangat tren pada masa itu nama Yesus. Sehingga Yesus ketika dia ada di kantor ingin melihat dan tertarik seperti apa. Ini ditulis di situ. Seperti apakah Yesus itu? Orang seperti apakah Yesus itu di ayat 2 itu? Maka dia keluar karena orang banyak itu. Mengapa dia naik pohon? Karena dia pendek? Belum tentu juga. Kalau dia mau seorang pejabat menyingkirkan, manggil aja staf-stafnya. Coba aku ingin melihat Yesus, singkirkan itu, bisa. Karena orang kaya. Tapi karena memang dibenci orang sehingga dia dirapatkan. Yesus, udah, gak usah. Supaya Sakyus nggak bisa lihat. Ayo Yesus, itu tuh ada Sakyus, ada orang jahat itu, orang berdosa itu. Sehingga Sakyus tidak punya cara ketika dia melihat pohon ara itu, dia cepat naik. Seperti apa sih Yesus ini? Biasa saja. Biasa, banyak di sini juga kayak gitu. Tapi kok begini ya begini? Sebelum dia berpikir itu, Yesus ngomong, Sakyus, ayo turun. Turunlah. Aku akan ke rumahmu. Bahkan aku mau menginap di rumahmu. Saudara, mungkin hari ini saudara sekedar ingin melihat ibadah ini. Mungkin saudara ingin datang hari ini sekedar atau rutinitas kita hari ini. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan bisa memberikan lebih dari apa yang sekedar engkau datang hari ini. Amin. Kalau engkau sakit hari ini, berdoalah. Tuhan sanggup menyembuhkan dari segala penyakit. Kalau engkau hari ini bergumul dalam kehidupanmu, yakinlah apa yang sekedar engkau datang hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mungkin tidak totalitas, tidak sempurna. Dari yang sekedar itu, Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang sekedar kita lihat. Amin. Beri kemuliaan dulu sama Tuhan. Ini kayaknya dingin-dingin juga, ini mulai, aduh, mantap juga ini. Ya, lanjutkan Bang. Jadi jangan takut dan paksa diri. Meskipun gairah kita mungkin agak suam-suam. Atau sekedar kita datang hari ini, tapi Tuhan bisa memberikan lebih. Seperti Sakyus. Ketika Sakyus diperintahkan, Sakyus turunlah.
aku mau ke rumahmu. Apa yang didapat Sakyus? Yaitu sukacita. Karena ayat inilah yang menyatakan. Dan begitu dia tahu bahwa dia ada di pohon, ketika Yesus sampai ke tempat itu melihat ke atas dan berkata kepadanya, ayat 5 dari pasal 19 ini, Sakyus segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 dikatakan, Sakyus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Katakan, hari ini aku sukacita. Sukacita sama senang sama tidak? Apa bedanya? Sukacita sama gembira sama tidak? Beda. Perhatikan ayat ini. Sakyus mengalami kegembiraan itu sudah biasa. Kesenangan biasa. Saudara ke Singapura itu senang apa sukacita? Senang. Saudara ke Israel melihat begitu sukacita apa senang? Gembira. Pulang-pulang susah juga duitnya habis. Tapi sukacita tidak membutuhkan biaya. Tidak perlu hal yang spektakuler. Sukacita karena mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Sehingga dia benar-benar menyatakan, aku bersukacita. Karena apa yang aku lakukan hari ini, sekedar ingin melihat pribadi Yesus. Yesus menawarkan lebih daripada itu. Datang dan menumpang ke rumahku. Dia langsung turun, langsung dipeluk. Ayo kalau gitu cepat-cepat kita ke rumah. Lanjutkan Bang. Yang kedua, ketika ada sukacita karena perjumpaan Yesus, mereka berubah. Sakyus berubah. Perubahan Sakyus adalah yang pertama, ingat orang lain. Ingat orang lain. Kalau kita sudah menjadi Kristen harus ingat lain. Katakan, ingat orang lain. Ini yang kita lupakan, ingat orang lain. Ingat dosa. Ingat orang yang dirugikan. Dan dia dengan bayar harga. Maka Sakyus bicara ketika dia menyatakan sukacita melihat hal itu, semua orang itu bersungut-sungut. Ih, Yesus kok ada di rumah orang berdosa. Namun ayat 8 katakan, Sakyus berdiri dan berkata, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dosanya harus dilunasi. Apa yang membuat orang sedih, orang sakit hati dalam dirinya, dia bisa bayar 4 kali lipat. Ini orang baik tuh, dulu orang jahat, tetapi mengalami sukacita karena berjumpaan dengan Tuhan, dia mulai ingat dosanya. Jangan saudara sampai diam-diam saja, ini ada dosa juga, dosa biasa itu, ya, aman. Saya juga kepada para pendeta itu ada yang mengatakan begini, pendeta juga manusia, bisa jatuh. Tapi saya tidak setuju dengan kata-kata itu sampai sekarang. Ketika ada orang ngomong pendeta juga manusia, ya benar manusia memang apa? Ya. Tapi manusia seperti apa? Manusia yang sudah mengambil bagian panggilannya untuk menjadi leader, menjadi idola, menjadi inspirasi bagi orang. Supaya orang itu dituntun di dalam kemuliaan Allah dan orang itu mengenal Allah. Menjadi pendeta dan gembala bukannya gampang. Susahnya setengah mati. Sulit sekali. Harus ada figur di dalamnya. Karakter Kristus harus ada. Perubahan Sakyus adalah ingat orang lain, ingat dosanya, dan mau membayar dosa itu. Berusaha, dengan apa aku bisa membayar orang-orang yang aku sakiti. Perubahan ini yang harus kita ambil. Anak-anak muda ini juga. Ingat orang lain dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat. Ada anak-anak ini
Dulu ponakan saya itu punya beli motor turun. Ini kejadian benar karena ponakan saya itu di sampingnya, papa mamanya situ. Langsung itu motor dari dealer, Pak. Batu masuk, bawa obeng loh dari luar, dari dalam itu. Mamanya marah-marah. Itu knalpotnya tuh dibongkar. Padahal tuh nggak sekolah STM, masih SMP itu dibongkar. Orang Jepang masangnya susah-susah. Ini spionnya di sini, tempat ininya di sini. Kan sudah di stylenya begitu Honda itu. Tapi sama ponakan saya itu namanya Yori, mumpung orangnya nggak ada kan nggak apa-apa. Ya, dibongkar dia. Bukan hanya itu, bensinnya harusnya di dalam itu dipindah pakai jerigen. Jadi kelihatan pakai jerigen dan bunyinya itu loh. Knalpot yang racing itu bunyinya gimana? Wah, wah, wah. Padahal tetangga itu ada yang sakit, ada yang baru melahirkan, ada yang apa. Itu suaranya itu anak-anak muda. Di sini ada yang motornya begitu. Perlu dirahasia nanti. Supaya ingat orang lain. Ingat tetangga itu doanya cuma satu. Yor. Mudah-mudahan apa kira-kira? Mati baik kamu di situ. Enggak ada yang baik. Saya juga kadang-kadang terpancing juga untuk doakan yang buruk sama motor yang kaget juga kadang-kadang. Saya lagi santai-santai gini, saya jadok. Pendeta aja kadang-kadang terpancing, apalagi orang awam kan, orang umum. Mati kamu sih. Kalau jatuh nggak tolongin, paling begitu ya kan. Ingat orang lain. Kalau makan pesta rombongan di sana itu ya antri, meskipun nggak kebagian ya haleluya. Antri, ingat orang lain yang di depan itu, ingat orang lain. Ini anak-anak muda-muda yang begini-gini kan lagi doyan-doyannya. Kalau kita siapkan makan harusnya 40, yang datang 23, habis juga. Karena nggak ingat orang lain. Ya, nggak ingat orang lain. Saya sering pendeta-pendeta itu, kalau kumpul itu, woi pendeta-pendeta dari daerah itu, dari dalam itu, piring udah besar, munjungnya segini, bawanya aja masih susah. Yang di belakang tinggal kuahnya aja. Tinggal sambal. Ini pernah saya di Palembang, baru acara di GBI. Pendeta-pendeta celebration pastor celebration di situ, yang dihadiri sekitar 700 pendeta dari Lampung dan Palembang. Iya, saya mengalami sambal sama kuah doang, sama nasi, karena tidak ingat orang lain. Banyak hal-hal yang harus kita rubah dalam hidup kita. Kadang kita juga di lift kan, kita berpura-pura sudah penuh juga, padahal orang antri sudah. Padahal sok-sok alim aja kita. Siapa yang suka gitu? Ya. Orang mau masuk begini aja kita sudah duluan. Ingat orang lain. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sukacita, biarlah mereka sukacita meskipun kita tersiksa. Ya kan? Siap tersiksa? Orang lain sukacita. Kita harus siap. Ya. Kita harus ingat. Harus berubah. Lihat, 4 kali lipat loh. Untuk membayar dosa itu banyak sekali. Kalau saya utang sama Yolanda 5.000, saya kembalikan. Ya udah, aku meras kamu kemarin, aku belum lupa 25.000. Saya kasih dia, untungnya jam 20. Ya, ingat orang lain ya. Hidup kita harus ingat orang lain. Ayo lanjutkan. Ini akhirnya dari semua itu Tuhan perhatikan di ayat yang ke-20, ayat ke-9 dan 10 ini yang saya bacakan tadi. Ketika semuanya sudah diselesaikan oleh Zakius, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ayat 9 dan 10, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari yang
hilang dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, tujuan Yesus datang ke dunia hanya satu itu, supaya kita diselamatkan, seisi rumah tangga kita. Ya, lanjutkan Bang. Ya, mari kita bangun kemuliaan Allah, karena kita diciptakan serupa dengan Allah dalam gambar dan rupanya. Imago Dei, bangun kembali. Karena Roma 3 ayat 23 sampai 25, setiap manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus ditentukan menjadi jalan pendamai bagi setiap dosa kita. Yesus ditentukan menjadi jalan pendamai. Raih, cari, temukan Dia. Dia ada bersama kita. Bangun kembali kemuliaan Allah, karena Yesus datang menyediakan kembali citra Allah dalam hidup kita. Lanjutkan. Ini anak-anak muda harus tahu, harus kembali untuk melayani Tuhan. Lanjutkan, habis? Ya, bisa. Kita akan pujikan satu pujian sebelum kita akhiri dengan film nanti singkat ya. Bisa lagu ini ya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama. Yuk kita berdiri dulu. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi dari atas, walau dunia berubah, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku menyerahkan penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, kalau sampai detik ini kita ada dan akan dibawa di tahun yang baru 2025 nanti, itu bukan karena kita, bukan karena kita hebat atau kita kuat atau karena kita sehat, enggak. Itu karena Tuhan mau kita ada di situ, supaya kita berubah di tahun 2024 ini, supaya kita bisa menjadi berkat di tahun 2025. Menjadilah berkat di dalam gereja ini, menjadi berkatlah di dalam keluargamu, menjadi berkatlah dalam pekerjaan. Kalau Tuhan mau hari ini merubah hidupmu, ambillah keputusan dan respon itu. Sampai detik ini kita nyanyikan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Ada 3 orang yang jahat, sangat jahat, ingin berlomba untuk menguji kejahatannya. Si penjahat yang pertama menawarkan, kita lihat nanti kalau ada di jalan siapapun yang lewat, kita hajar dia. Siapa yang paling jahat, paling sadis, itu yang akan menjadi ketua geng kita. Benar? Di Pematang itu lewat seorang ibu-ibu, ya ibu satu, ibu yang membawa tas kresek. Dia di Pematang itu dengan jalan tertati-tati pelan. Yang pertama menawarkan, siapa dulu? Saya sama kamu. Siapa yang paling jahat? Dia lari. Saya dulu. Dia hampirilah emak-emak tadi. Kemudian digampar plak, dijongrokin. Aduh, kata mama itu. Melihat kepada orang-orang itu. Gimana? Sudah aku jahat? Hebat, kamu memang jahat. Bakal jadi ketua kita. Ayo terus. Siapa lagi? Siap dulu. Benar. Yang kedua. Sekarang datangin lagi. Diambillah ibu itu. Diangkatlah, dipasukkan situ. Sudah tidak ada suara lagi. Tapi ibu itu melihat kepada semua orang-orang, 3 orang ini. Yang ketiga, ayo kamu, ayo lakukan. Hanya ngomong begini, aku yang paling jahat. Aku kok yang paling jahat di antara kamu ini. Apa? Belum apa-apa kok udah bilang jahat. Belum dibuktikan kok sudah bilang jahat. Cemen amat. Aku yang paling jahat. Aku. Apa buktinya? Dengarkan. Dia itu adalah ibuku yang mau antar makanan itu ke aku. Dia itulah yang membuatkan aku besar. Dia melihat aku. Dan saat engkau pukul tadi, dia melihat. Melihat saja. Dan tidak ngomong apa-apa. Ketika engkau buat mereka pingsan, aku tidak berbuat apa-apa. Saudara, terkadang kejahatan bukan harus sebuah fisik. Ketika kita membiarkan orang tua kita mungkin, orang-orang yang kita kasih mungkin, yang seharusnya kita bisa menolong dia, yang seharusnya kita bisa berperan untuk dia, tapi kita tidak. Itu pun jahat. Saya sebagai bidang kerohanian di Panti Werda, Panti Jumbo, lama. Ada banyak anak-anak muda membawa menitipkan mereka ke situ. Awal-awal nenek ini menangis, tidak mau dia ke situ. Dia pengen sama anaknya, tapi lama kelamaan ya kami bisa membina mereka. Perubahan kehidupan rohani kita harus kita nyatakan dalam suatu kehidupan. Mungkin ada banyak orang yang terhilang pada saat ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu ya, tapi lembutkan hatimu. Miliki belas kasihan. Dan ingat orang lain. Orang itu membutuhkan kita. Ayo kita berdoa. Tidak usah nonton film karena terlalu lama nanti. Kita berdoa. Kita berdirilah. Mari kita berdiri. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita dan berkata, Tuhan, aku berdoa.
Aku datang kepada. Yang pertama untuk anak-anak. Kapan terakhir kali engkau menyebut mama, papa, dan mendoakan dia? Berdoalah untuk dia sekarang juga. Mungkin dia butuh kasih sayang. Mungkin dia butuh perhatian. Namun mama dan papamu tidak berani. Doakan, yuk doakan. Tuhan, dengarkan doa anak-anak ini. Sekarang untuk mama-mama dan papa-papa. Anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Tapi kapan juga terakhir kali kita mendoakan dia? Doakan dia. Mungkin dia sedang terhilang. Mungkin dia sedang tidak setia. Bahkan mungkin dia sedang memberontak kepada kita. Doakan yuk, doakan. Anak-anak kita butuh orang tua, butuh pendampingan. Tuhan dengarkan doa anak-anak. Atau kapan terakhir kali kita mendoakan gembala kita, para pengurus gereja MDC GKPB ini, di mana kita dibangun di tempat ini? Doakan, doakan. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang mengajarkan bahasa kasih atas kami, Allah yang datang untuk menuntun kami, menemukan kami, bahkan menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah, Engkau sudah melawat kami dan mengurapi kami. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang pada hari ini dengan kerelaan dan keikhlasan dan ketulusan datang kepadamu. Mohon ampun. Terima kasih ya Tuhan pengampunan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, katakan